Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat, Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada pula beroleh seorang putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan bersalinlah 2 orang putra. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Maka setelah beberapa lamanya, mereka belajar ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda bimbang, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena keduanya sama-sama gagah. Pada suatu hari, Syahperi dan Indra Bangsawan pun memohon izin untuk pergi mencari buruh perindu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari terbit. Maka datang pada suatu hari, hujan turunlah dengan angin ribut taufan kelam kabut gelap gulita, dan tiada barang kelihatan satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan bercerailah. Setelah beberapa lama di jalan, sampailah ia pada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang. Lalu gendang itu dipukul dan dibukanya. Lalu terdengarlah orang yang melarang memukulnya. Lalu ditorehnya pisau dan keluarlah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya Putri Ratnasari ditaruh di dalam gendang dengan sebuah cambul. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Sampailah ia pada suatu padang yang amat luas. Lalu ia pun masuk ke dalam gua dan bertemu dengan raksasa. Lalu raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah. Adapun Raja Kabir takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari sebagai upeti. Dan ditambahkannya bahwa Raja Kabir mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat mengalahkan Buraksa, maka akan dinikahkan dengan perempuannya yang terlalu elok parasnya. Maka beberapa lamanya Putri Ratnasari sakit mata. Para ahli nuju mengatakan hanya air susu harimaulah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 anak raja yang meminta susu. Yang disangkanya susu anak harimau itu. Dengan hati gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabibum berkata lain, bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari Buraksa. Diperaskannya susu harimau itu ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri sembuh dari sakitnya. Tetapi Baginda tetap sedih karena harus menyerahkan Tuan Putri pada Buraksa apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan dedaun-daunan.
ke dalam gentong Buraksa. Tak lama kemudian, Buraksa pun tertidur dan Indra bangsawan segera menyelamatkan putri dan mengambil jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan menyerahkan sang putri dan jubah Buraksa. Hatta Raja mengumumkan pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat ke-9 anak raja datang, dengan mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih pergi karena mereka malu kalau sampai niat buruknya diketahui raja dan rakyatnya.